Habib Bahar ini kan mau bebas sih, ya. Tiba-tiba nih lagi rame surat penetapan tersangka lagi. Ini gue bingung nih ya. Ini kasus yang lalu kok diubek-ubek gitu. Itu yang ini kayaknya Gus Dur dengan Habib Bahar ini dianggap sebagai, bingung saya, musuh negara gitu ya. Kalau musuh rakyat nggak mungkin lah ya. Musuh rakyat kan harusnya koruptor gitu ya, koruptor, kemudian itu yang jual narkoba segala. Ini dianggap sebagai musuh negara, sehingga hal yang seperti Habib Bahar mau bebas saja itu susah gitu. Ini mau didoakan gimana ya mereka ini? Gitu. Bagaimana nih Habib Novel terkait dengan penetapan tersangka lagi Habib Bahar, kemudian juga Gus Nur ya. Apakah ini memang rezim ini nggak suka ya sama ulama-ulama yang itu memperjuangkan yang hak dan melawan kebatilan? Memang ada kasus beliau 2018 dan saya tahu beliau langsung ketika itu pertama kejadian itu ketemu dengan saya ketika ada Ijtima ulama di Hotel Cempaka. Itu beliau cerita sebelum ada pelaporan. Akhirnya kita ikuti perkembangan itu, dan itu sebenarnya kasus udah selesai lama, udah ada akte perdamaian, udah damai. Bahkan buktinya sampai saat ini SMS atau kalau nggak salah WA atau daripada Twitternya ada sudah dari ini yang bermasalah dengan Habib Bahar, udah selesai. Makanya saya kaget, dan itu ketika itu pernah dilaporin ketika itu di Polres Bogor, dan itu berujung dengan damai. Tahu-tahu mendengar Habib Bahar akan bebas seperti yang kemarin, dari dua upaya, pertama upaya banding untuk menjegal Habib Bahar, dimungkinkan kalau kalah saudara, mereka yang mengajukan banding, jaksa mengajukan banding kalah, mereka sudah persiapkan. Bisa-bisanya data berkasnya Habib Bahar itu ditarik ke Polda Jabar. Ini ada permainan lagi saudara. Ini ada artinya apa? Artinya ada kriminalisasi. Kenapa? Ingin dipaksakan seorang yang bersalah menjadi bersalah, seorang yang tidak tersangkut dengan pasal penganiayaan diada-adakan saudara. Jadi jelas rezim ini nggak bakalan diem saudara. Berbagai macam cara, padahal saudara biarin aja saudara, kita ini nggak terbukti untuk melakukan perbuatan makar. Seharusnya mereka nggak usah panik, betul kan? Mereka sudah punya buzzer tuh ya kan, orang yang dibayar sama istana mereka udah punya, bahkan sampai berapa miliar tuh kemarin tuh, 90 miliar digelontorin saudara. Silahkan gentle, perang opini dong. Jangan main tangkepin orang, kriminalisasi orang. Kan udah punya mereka, kekuasaan mereka punya, media mereka punya, apa yang nggak mereka punya? Artinya mereka sangat memperhitungkan kita, karena mereka adalah momok yang menakutkan buat mereka adalah 212. Tapi juga justru menjadi patokan mereka. Kumpulnya kita banyak, 13 juta, puncaknya 2018 itu 13 juta. Kita sudah contohkan kepada mereka, teori apapun bubar. Cuman ada di Indonesia 13 juta, semua dikumpulkan, berbagai mazhab, aliran, paham, partai apapun, bahkan suku apapun, bahkan agama apapun, bisa sejuk dan damai. Jangan paksa kita saudara, lama-lama kalau yang namanya semut ditenes juga akan ngegigit saudara, betul? Apalagi kita yang banyak. Umat Islam ini sudah sabar. Kenapa? Karena mereka dijaga oleh kiai-kiainya, ulama-ulama ustadznya. Nggak ada kita dididik untuk makar. Akidah aswaja nggak mendidik untuk menjadi kita bugot terhadap pemimpinan yang sah saudara, nggak. Cuman tolong mereka harus sama-sama kepada kita junjung tuh. Kan mereka yang teriak, saya Indonesia, saya Pancasila, laksanain dong, betul? Bohong tuh, saya Indonesia, saya Pancasila, unsur ketuhanan mana yang boleh dihina saudara, betul? Justru mereka mengaku saya Indonesia, saya Pancasila, justru
terdepan membela penista agama, kriminalisasi ulama. Di mana rasa kemanusiaannya? Di mana rasa keadilannya, saudara? Inilah manusia pasti, saudara, beda pendapat. Perbedaan pendapat, saudara, antara sesama kita selesaikan saja. Nah, maka ketika Habib Bahar apalagi sudah didamai, damai udah selesai. Saya pun nggak menduga sedikit pun, pikiran saya nggak ada masalah lain. Tahu-tahu dinaikin, ulama lagi dizolimin. Ini luar biasa. Mohon maaf lahir batin, saudara. Nggak ada saya, saudara. Biarpun mereka agama apapun, mereka pasti ada batasnya, saudara. Betul. Karena yang akan dirugikan agama mereka sendiri. Cuman komunis yang nggak ada batasnya, saudara. Komunis membabi buta. Kenapa? Karena nggak bertuhan, nggak punya agama. Agama apapun mereka ingin adu domba, mereka ingin rusak. Itulah kerjaan komunis. Termasuk kita ini, saudara, mereka ingin rusak. Hanya orang-orang komunis yang anti kepada ulama, saudara. Kalau orang beragama, saudara, masih bisa toleransi. Kita pun, saya di FPI toleransi, komunikasi dengan umat-umat lain, dengan pendeta, dengan biksu. Ada kita silaturahmi, komunikasi, nggak masalah. Cuman kita nggak ada toleransi harga mati yang namanya komunis, nggak ada tempat di Indonesia ini, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih.